Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Naimul Fadli dari Prodi Hukum Keluarga 3. Saya di sini ingin melakukan presentasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keluarga Sakinah dengan judul presentasi yaitu ketentuan umur perkawinan melalui perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Munakahat. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Yang pertama, melalui perspektif hukum Islam. Jadi, pernikahan dalam Islam itu memiliki makna yang mendalam dan multidimensional. Tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial dan hukum yang berperan penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kemudian, pernikahan itu bukan hanya hubungan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual dan moral yang menumbuhkan kasih sayang atau mawaddah warahmah, serta merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ya berupa ibadah. Kemudian untuk pengertian perkawinan yang kedua yaitu melalui perspektif hukum Islam, yang mana saya mengambil dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Di sini itu dengan berarti tujuan utama berupa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, kemudian menjamin kelangsungan generasi. Dengan demikian, pengertian baik dari fikih munakahat maupun undang-undang perkawinan di Indonesia itu sama-sama menempatkan pernikahan sebagai institusi yang memiliki dasar spiritual dan yuridis yang kuat. Dalam fikih itu menekankan aspek kesucian akad dan tanggung jawab moral pasangan. Sedangkan dalam hukum positif itu menegaskan legalitas dan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul dari pernikahan. Integrasi keduanya itu menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekedar kontrak sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan komitmen hukum untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta berlandaskan nilai ketuhanan dan keadilan. Adapun yang pembahasan yang kedua yaitu batas usia perkawinan melalui perspektif hukum Islam. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak menyebutkan angka numerik tertentu ya untuk batas usia perkawinan. Hukum Islam itu lebih menekankan pada kesiapan dan kematangan individu. Yang pertama itu ada seperti konsep balik ya. Dalam ajaran agama Islam itu tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkan batas usia tertentu bagi seseorang untuk melakukan perkawinan ya. Al-Quran hanya menyebutkan istilah balagul nikah, yang berarti telah mencapai usia untuk menikah. Istilah ini tuh terdapat dalam surah Al-Quran pada Quran surah An-Nisa ayat 6, yang artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Quran surah An-Nisa ayat 6. Adapun pendapat dari Muhammad Rashid Ridho menafsirkan kata balagul nikah atau yang artinya telah mencapai batas usia dewasa, ya ini ketika seseorang itu telah memiliki kemampuan biologis untuk menikah, yaitu telah mengalami ihtilam atau mimpi basah ya. Dengan demikian seseorang itu dianggap telah dewasa atau akil balik apabila laki-laki tersebut telah mengeluarkan air mani melalui mimpi dan perempuan itu telah mengalami haid. Namun kedewasaan biologis ini itu berbeda-beda pada setiap individu. Usia seseorang itu mencapai balik itu bergantung pada faktor kesehatan fisik.
kondisi biologis, lingkungan tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi, dan kebiasaan masyarakatnya. Umumnya itu tanda-tanda balik itu bermuncul pada sekitar usia 12 hingga 13 tahun pada anak. Akan tetapi usia itu bukan berarti seseorang biasanya belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Karena itu Islam itu menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kematangan lahir dan batin, serta kemampuan untuk menanggung tanggung jawab perkawinan sebelum melangsungkan adanya perkawinan itu. Adapun juga beberapa pendapat ya dari beberapa ulama. Menurut Ibnu Katsir itu waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan itu adalah ketika seseorang telah mencapai usia yang cukup atau memiliki kecerdasan yang memadai. Beliau menjelaskan bahwa tanda balik itu adalah ketika seseorang mengalami mimpi basah yang menyebabkan keluarnya air mani, karena hal tersebut menandakan kemampuan untuk memiliki keturunan. Namun demikian, Ibnu Katsir itu menilai bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari tanda-tanda fisik kedewasaan atau balik, tetapi juga dari tingkat kedewasaan berpikir. Adapun menurut ulama klasik seperti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi itu berpendapat bahwa syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup dengan akil dan balik tanpa harus mencapai tingkat kematangan berpikir atau mumayyiz atau kedewasaan sosial. Pandangan ini tuh didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang secara tegas menetapkan batas usia menikah. Oleh karena itu, ukuran akil balik itu ditentukan berdasarkan tanda-tanda fisik, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Selanjutnya itu ada ulama kontemporer, yaitu Buya Yahya berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Menurutnya yang terpenting adalah kesiapan dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jika perempuan masih berusia muda, maka laki-laki menikahinya sebaiknya lebih tua agar mampu membimbing dan mendidiknya dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Di sini ada berupa fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya selama tetap menjaga prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu. Adapun batas usia perkawinan menurut perspektif hukum positif. Jadi regulasi utamanya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana itu diadopsi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan alasan perubahan itu mereka yang di bawah umur 21 tahun itu tetap wajib mendapatkan izin orang tua atau wali untuk melangsungkan pernikahan. Perbedaannya itu untuk Undang-Undang Nomor 1 1974 itu diatur usia pernikahan itu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu kedua usianya itu disamakan menjadi usia 19 tahun. Perubahan itu merupakan langkah progresif dalam perlindungan anak dan kesetaraan gender. Alasan perubahan itu tuh yang pertama ada perlindungan anak untuk mencegah perkawinan anak yang dapat menghambat tumbuh kembang optimal. Kemudian yang kedua itu dengan alasan kesehatan reproduksi untuk mengurangi resiko kesehatan ibu dan anak akibat kehamilan di usia dini. Yang ketiga dengan alasan pemenuhan hak dasar untuk memastikan akses pendidikan. Kemudian menekan angka perkawinan anak agar
Di sini ini agar dapat mengurangi praktik perkawinan di bawah umur. Untuk selanjutnya yaitu korelasi dan harmonisasi. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, keduanya itu memiliki tujuan yang sama untuk melindungi individu dan menciptakan keluarga yang sejahtera. Yang pertama itu ijtihad kontemporer, yaitu penetapan usia 19 tahun oleh negara dipandang sebagai ijtihad untuk menjaga kemaslahatan publik atau maqasid al-syariah ya. Kemudian yang kedua itu siasah syariah. Negara itu berhak mengatur administrasi usia menikah demi mencegah kemudorotan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan bersama, agar bisa menjaga jiwa, akal, dan keturunan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Harmonisasi antara nilai-nilai agama dan kebijakan negara menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan responsif terhadap sistem tersebut. Untuk bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Sinergi hukum Islam dan hukum positif. Meskipun dalam kedua hukum ini berbeda secara tekstual ya. Kedua sistem hukum ini bertujuan melindungi individu dan keluarga, seperti pembahasan yang saya katakan di awal, melalui penetapan batas usia 19 tahun agar bisa membentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah. Adapun tantangan dengan adanya dispensasi pernikahan yang ada di Indonesia ini itu dilatar belakangi oleh kehamilan di luar nikah yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada faktor ekonomi dan kemiskinan. Kemudian yang ketiga itu tekanan sosial dan budaya. Kemudian yang keempat itu minimnya pemahaman tentang risiko perkawinan anak. Maka di situ diciptakanlah melalui hukum positif ya. Pernikahan di Indonesia itu diatur agar menikah ketika di usia 19 tahun sekiranya ia sudah siap. Kemudian ada solusi strategisnya, yaitu yang pertama melalui penguatan edukasi masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada sinkronisasi nilai agama dan kebijakan. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan anak berkelanjutan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.